Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas CashOS, salah satu distribusi Linux yang menggunakan basis Arch Linux sebagai basis pengembangannya dan berfokus pada performanya. Dan kalau kita analogikan Arch Linux itu seperti motor dengan mesin standar yang baru keluar dari pabrik, maka CashOS ini dia mengambil mesin yang standar itu kemudian dioprek sehingga menjadi mesin yang standar spek balap, kira-kira seperti itu. Dan di website resminya di cashos.org di sini ada tulisan Blazingly Fast and Customizable Linux Distribution. Jadi fokusnya memang dari sananya pada kecepatan, performanya sekaligus kustomisasinya. Dan ada beberapa benefit yang bisa kita dapatkan kalau menggunakan CashOS. Ya, yang pertama karena dia menggunakan Arch Linux, tentu saja akan ada paket software yang nantinya akan lebih baru seperti itu. Tapi selain yang ada di Arch, di sini juga ada benefit tambahan, yaitu secara performanya di sini sudah ditingkatkan karena paket-paketnya sudah dioptimize dengan compile package seperti ini dengan berbagai arsitektur. Kemudian ada beberapa desktop environment dan window manager yang bisa kita dapatkan di sini. Mungkin bukan beberapa ya, sebagian besar desktop environment dan window manager sudah bisa kita pakai nanti melalui proses instalasi yang berlangsung secara online. Kemudian ada dua mode instalasi, yaitu GUI dan CLI base. Lalu secara kernel di sini sudah di tune up dengan berbagai istilah teknis yang mohon maaf saya belum bisa menjelaskannya karena masih baru buat saya. Lalu juga ada cache browser, ya fork atau turunan dari Mozilla Firefox yang sudah ditambahi dengan security features dan optimize performance. Jika Anda tertarik untuk mendownloadnya, ada dua versi CashOS yang bisa Anda pilih. Yang pertama Desktop Edition dengan tampilan standar KDE Plasma. Kemudian ada Handheld Edition yang akan cocok kalau Anda memiliki perangkat seperti ROG Ally, Steam Deck atau Legion Go. Dan yang kita bahas sekarang tentu saja yang Desktop Edition dengan ukuran file ISO 2,7 GB. Kalau yang handheld ini 2,6 GB. Cukup standar, dan tampilan ini bukan menjadi tampilan final yang bisa Anda dapatkan karena nantinya bisa Anda ganti dengan desktop environment atau window manager yang lain pada saat proses instalasinya. Kemudian CashOS ini merupakan salah satu distro Linux yang membuat saya harus banyak explore wikinya, termasuk membaca-baca dari beberapa referensi lain untuk mencari apa sih bedanya CashOS ini dengan turunan Arch Linux yang lain, dengan saudaranya sendiri seperti Endeavour atau Manjaro. Dan ketika sudah saya baca-baca, ya memang selain fokus pada performa, di sini ketika performanya ini bisa bagus, tentu saja untuk aspek gaming dia akan bisa lebih bagus lagi. Termasuk juga sudah ada paket software yang didesain oleh CashOS ini untuk keperluan gaming, misalnya CashOS Gaming Meta. Kemudian tool dan store-nya juga sudah ada, jadi nanti bisa Anda tambahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Manjaro, kalau Manjaro itu turunannya Arch yang fokus pada pengguna umum lah, bisa dikatakan seperti itu. Paket softwarenya agak banyak meskipun belum tentu Anda gunakan, jadi lebih mainstream, kira-kira seperti itu. Kalau Endeavour OS dia lebih fokus ke semirip mungkin dengan Arch tapi dengan GUI yang bisa diganti-ganti, berarti lebih ke kustomisasi. CashOS ini kalau menurut saya dia lebih mirip Endeavour OS, tapi performanya ya disinilah banyak sekali performa yang bisa Anda dapatkan kalau menggunakan CashOS. Tetapi tentu saja ini akan cocok kalau Anda memang memiliki hardware yang mumpuni, hardware yang baru, kira-kira seperti itu. Kalau hardware saya sepertinya tidak terlalu mendapatkan manfaat dari sini. Ya ada sih, tapi mungkin tidak terlalu signifikan karena memang secara teknologi ini teknologi yang mungkin lebih baru daripada arsitektur laptop saya. Secara peringkat di DistroWatch di sini dia sudah ada di peringkat 3. Padahal ini masih termasuk kategori distro Linux baru, dan dia menggeser saudaranya sendiri, Endeavour OS. MX Linux dan Endeavour OS entah kenapa peringkatnya pada turun sekarang, saya tidak tahu. Sekarang fokus ke CashOS di sini karena menggunakan basis Arch Linux, tentu saja Anda akan mendapatkan paket software yang baru
dan dengan rating 7,9 dari 170 review ya cukup baik untuk sebuah distribusi Linux yang masih sangat muda. Ini pertama dirilis 2022. Termasuk saya sempat menemukan hasil benchmark, ini bukan versi yang terbaru tapi versi yang 2022. Di sini yang warnanya ungu adalah Clear Linux dan CashOS yang warnanya merah. Berarti pada sebagian besar testing yang dilakukan, CashOS ini ada di bawahnya Clear Linux. Hanya ada di bawahnya Clear Linux. Kenapa Clear Linux menang? Karena pengujian ini dilakukan di perangkat Intel, sedangkan Clear Linux adalah Linux yang dibuat oleh Intel. So ya dia akan seperti di rumahnya sendiri, dan CashOS ini ada di peringkat 2 dengan ya yang jelas nomor 2 dan lumayan banyak lah, 30% pengujian dia masuk dan mengalahkan Ubuntu, Endeavour dan Fedora Workstation. Jadi untuk performa ini berarti bisa kita andalkan, tidak perlu diragukan lagi. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini. Saya mode fullkan dulu. Ketika kita menjalankan CashOS pertama kali, akan ada tampilan CashOS Hello, Welcome to CashOS, yang mengingatkan kita pada tampilan yang ada di Manjaro. Ya, tampilannya seperti ini, dan termasuk di sini ada installation launch installer, bisa kita akses di sini. Yang jelas ini online, jadi kalau misalnya Anda sedang tidak connect ya nanti ini tidak akan aktif. Oke, kemudian secara desktop environment ini adalah KDE Plasma versi 6. Tahunya dari mana? Dari panel yang mengambang seperti ini ya, karena kalau KDE lawas normally dia nempel di bagian pinggir. Ini KDE 6, dan kita cek secara internal. Di sini sudah ada fast fetch yang terinstall by default, jadi ini KDE 6 kalau kita maximize dia akan nempel. Nah, seperti itu. Ya, sudah ada fast fetch, jadi kita bisa melihat paketnya. Kemudian kernelnya dulu. Ini 6.14, berarti kernel yang paling baru tapi sudah ditweak dengan teknologi yang meningkatkan performa oleh CashOS, makanya ada tambahan CashOS di sini. Dari 2,7 GB package-nya 943, yang mana itu cukup sedikit untuk ukuran filenya. Dan di sini dia menggunakan KDE Plasma 634. Lalu untuk tema icon dia bisa dikatakan standar seperti itu. Kursor, Kapitein, kemudian memori yang terpakai di sini sudah terpakai 1,32 GB. Jadi mungkin sedikit di atas standar KDE biasa 1,1 1,2 GB. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian kita cek dari apa saja yang dibawa secara aplikasi standarnya. Di sini ada icon browser, ada KT, Advanced Text Editor. Ya, ini sudah sering kita lihat karena menjadi bundling dari KDE. Lalu ada sesuatu yang buat saya masih baru. Ini adalah Micro. Ini basically text editor ala Notepad, tapi dia di dalam konsol. Lalu pertanyaannya adalah apa bedanya dengan text editor lain seperti Nano misalnya. Nah, kalau Nano di sini kita kalau mau menggunakan Nano perlu membiasakan dengan perintah-perintah yang agak sedikit berbeda. Misalnya kalau mau menyimpan file berarti Ctrl O, nama filenya apa, ekstensinya apa, disimpan. Mau keluar Ctrl X. Nah, itu kalau Nano. Tapi kalau Micro di sini saya menuliskan tulisan, kemudian saya mau copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Ini seperti menggunakan notepad biasa. Mau duplikat Ctrl D, mau simpan Ctrl S, selamat.txt. Sudah tersimpan di sini, save, keluar Ctrl Q. Nah, kira-kira seperti itu. Itu cukup menarik. Saya belum pernah menjumpai Micro menjadi bundling text editor standar, dan ini ya bisa jadi opsi untuk kita yang banyak bekerja dengan terminal. Kemudian di sini ada beberapa paket Qt. Kenapa ada Qt? Ya karena KDE dikembangkan dengan teknologi Qt. Ini Qt tapi bacanya Qt. Termasuk sudah ada Qt Designer, widget designer, dimana kalau Anda mau membuat aplikasi berbasis GUI, di sini Anda bisa menggunakan template yang ada, lalu ya ini UI buildernya. Nanti tinggal disambungkan dengan logic pakai C++ atau bahasa pemrograman yang lain. Kemudian di help ini hanya ada Qt Assistant,
di internet, Avahi server browser, VNC, abaikan saja. Di sini ada Casey browser, ya browser yang didesain oleh CashieOS sendiri. Jadi secara branding ini sudah lumayan, karena tidak sekedar membawa software-software populer seperti Firefox atau yang lainnya, tapi mereka mengembangkan ya dalam tanda kutip browser mereka sendiri, meskipun kalau secara teknologi ini ada di bawahnya Mozilla Firefox. Maksudnya dia ngoprek Mozilla Firefox kemudian ditambahi branding. Ini kalau agak slow mohon dimaklumi, ini VirtualBox, jadi secara performa barangkali akan ada hal yang tidak terlalu smooth seperti itu. Oke, malah tidak tampil. Nah, seperti inilah Casey browser for CashieOS. Dan di licensing di sini Anda bisa menjumpai bahwa ini dari Mozilla Project. So basically ini Mozilla Firefox tapi di tweak, di branding, dan sudah ada ekstensi uBlock Origin seperti ini kira-kira untuk menambah security. Ya ceritanya begitu. Tapi ya kita perlu mengapresiasi karena untuk meningkatkan branding ya mereka membuat browser mereka sendiri. Oke, kemudian di internet adalah FTP. Ini apa ini? Ya urusan FTP lah sepertinya kira-kira begitu. Ya, aplikasi terminal, command line base. Lalu di multimedia, di sini yang kita fokuskan paling hanya MPV media player untuk play musik dan song. Lalu sudah ini development internet multimedia. Office tidak ada. Ini kita tiba-tiba sudah ada di sistem, di mana sudah ada terminal emulator ala Kriti. Ya, jadi selain konsol CMD bawaannya KDE, sudah ada ala Kriti di sini yang secara tampilan ya sedikit berbeda saja dengan konsol. Ini secara warna dia defaultnya seperti ini. Belum saya oprek. Standarnya memang seperti ini yang dibawa oleh CashieOS. Kemudian Avahi, CashieOS Hello ini yang tadi, file manager, Dolphin ini punyanya KDE. Kemudian ini saya juga tidak terlalu ngeh, ini memang dari sananya sudah di custom atau memang KDE 634 seperti ini, saya agak lupa. Sepertinya berbeda dibandingkan dengan tampilan Dolphin yang biasanya. Oke, tapi intinya fungsionalitasnya tetap bagus. Kemudian Gparted ini untuk melakukan manajemen partisi. Lalu ada show hardware topology, KDE partition manager. Ini yang punyanya KDE. Kalau ini yang biasanya ada di GNOME. Ini ada konsol, ada menu editor untuk melakukan modifikasi menu ini. Lalu ada sesuatu yang unik, ini juga baru saya jumpai di sini. Ada perangkat untuk benchmark, PC Stability Test, Benchmarking and Tooling, OC Base. Ini baru pernah saya jumpai di sini. Tools untuk benchmarking di ratusan Linux yang pernah saya coba ya baru kali ini ada tools untuk benchmark. Ya memang untuk balap beneran ini performa. Oke, kita tunggu. Ini personal edition. Aslinya aplikasi ini ada di Windows atau tidak saya belum tahu karena saya juga baru menjumpainya. Yang jadi fokus saya adalah UI-nya bagus. Ini secara software desain, user interface desainnya ini bagus, itu lebih penting buat saya. Kalau secara fungsi normally ini benchmark ya, jadi untuk melakukan ya pengecekan kestabilan dan sebagainya ini Anda bisa mencobanya sendiri. Kalau saya lebih tertarik dengan UI UX nya. Oke, tampilannya, teknologinya kira-kira ini dibuat pakai apa. Nah itu yang lebih menarik buat saya. Tapi basically karena memang CashieOS ini fokusnya pada performa, mereka sudah menyediakan tools untuk pengecekan performanya. Sistem setting, yet setting sudah ada face di sini, CMD nya sudah ada face, jadi Anda tidak perlu menginstal face jika memang sering menggunakannya. Kalau saya sih pengguna bash juga tidak apa-apa, ZSH juga dikasih syukur, enggak ya enggak apa-apa seperti itu, tapi sudah dikasih face. Kemudian di utility emoji selector ini sudah ada mirip seperti ya emoji yang ada di GNOME, cuma memang tampilannya lebih
kecil-kecil, tidak seperti yang ada di GNOME langsung besar-besar colorful seperti itu. Ya basically sama sih. Kemudian tadi ada KT di sini, K Advanced Text Editor, di sini masih ada Keywrite. Ya, jadi ada Keywrite, KT, Micro, ini text editor semua. Spectacle untuk screenshot dan ada Vim. Ya, jadi banyakkan text editor di sini. Selain itu sudah 2,7 GB. Terus apa yang bisa kita lakukan lagi? Kita cek di bagian kustomisasi. Wallpaper sangat minimalis, hanya ada satu. Color and themes standar, breeze. Icon standar, breeze. Jadi 2,7 ini hanya untuk apa ya, menghidupkan CashOS ini sebelum nantinya kita menginstalnya secara langsung, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru di sini yang saya tunjukkan lewat konsol saja. Karena menggunakan basic art, jadi di sini kita bisa menggunakan Pacman, MinS, NeoFetch misalnya. Dan ini karena belum saya sinkron, ya berarti perlu saya sinkron dulu. Prosesnya sangat cepat, ya minimal memberikan kesan yang cepat, beda dengan DNF yang ada di Fedora atau Zipper yang ada di OpenSUSE. Itu selain tulisannya juga agak berantakan, tidak serapi ini, kesannya juga agak lambat. Kalau ini Pacman cepat seperti itu. Jadi untuk menginstalnya kira-kira seperti ini bisa Anda gunakan. Ini saya cancel saja. Itu untuk menambahkan aplikasi baru. Kemudian untuk menginstal CashOS ini ke komputer Anda, di sini kalau kita cari install, ya ada run install, tapi saya mau fokusnya ke Hello saja tadi, karena untuk mengakses launch installer ada di CashOS Hello. Ini harus online, jadi kalau Anda punya hardware dan koneksi internet, ya ini cukup. Hardwarenya hardware yang baru, internetnya internet cepat, maka CashOS ini akan cocok untuk Anda. Tapi kalau seperti saya yang untuk menginstal teknologi baru harus online, itu tidak sabar ya. Ya mungkin ini tidak terlalu cocok untuk saya. Di sini ada bootloader edition, group dan Limine. Ini saya belum pernah dengar, jadi saya pilih yang group dulu. Oke, sambil menunggu. Sekali lagi ini mirip seperti yang ada di Manjaro, termasuk untuk installernya sepertinya mirip, tapi kita tunggu saja. Sampai di tahapan ini, apakah Anda tertarik untuk menggunakan CashOS? Ini secara aplikasi bawaan mungkin tidak kelihatan menarik, tapi secara performa, ya marketingnya sangat meyakinkan untuk menunjukkan peningkatan performanya dibandingkan dengan Arch Linux. Oke, kalau kita melihat sekilas installer ini mungkin agak asing, tapi sebenarnya ini adalah Calamares. Jadi ini akan mudah untuk Anda gunakan karena sama dengan Calamares yang Anda jumpai di distro Linux yang lain, cuma beda tata letaknya saja. Di sini kita bisa memilih lokasi, keyboard kita atur standar saja. Di sini agar cepat saya pilih yang hapus disk, dan kalau Anda mau menginstal di sistem komputer Anda, pastikan sudah melakukan backup. Penting tidak penting mohon di backup saja. Kemudian, nah ini yang membuat saya membuat kesimpulan sebenarnya mirip seperti Endeavour OS, karena kita bisa memilih desktop environment atau window manager yang sesuai dengan selera kita pada saat proses instalasi. Plasma sudah ada, berarti nanti tinggal menambahkan tambahan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. GNOME, XFCE, BSPWM, di sini screenshotnya tidak ada. Ada Baji, ada Cinnamon. Oke, Cinnamonnya tapi Cinnamon yang benar-benar mentah seperti itu, belum yang sudah di custom ala-ala Linux Mint, itu lain lagi. Lalu ada Cosmic, ya yang dibuat oleh Pop OS sudah ada, dan seharusnya sih dia akan mengikuti versi terbarunya Cosmic yang sekarang sudah Alpha 7 kalau tidak salah. Kemudian untuk Anda pecinta tiling, ya sudah ada i3 termasuk yang lebih modern, ada Hyperland. Oke, kemudian ada LXDE kalau butuh resource yang lebih ringan, LXQt juga ringan.
Lalu Mate kalau ingin nuansa yang tradisional ala GNOME 2, open box. Ini open boxnya kalau memang real seperti ini ya lumayan ini, tapi kalau open boxnya standar ya tidak terlalu menarik. Ini kalau misalnya tampilannya beneran seperti ini lumayan. Qtile ini juga bagus. Kemudian ada Sway, Ukui, ini seperti yang ada di Ubuntu Kylin, dan Wayfire ini saya belum pernah mencoba, tidak ada screenshotnya. Kemudian di berikutnya ada packages. Di sini tinggal yang kita pilih apa tadi. Misalnya saya pilih Hyperland lah misalnya. Kemudian berikutnya ada CachyOS packages yang sudah tercentang, dan ya ini bisa kita nonaktifkan kalau mau, tapi ini akan menjadi tambahan. Package installer basically ini untuk GUI kita menginstal paket. Jadi kalau tadi kan saya menunjukkan pakai terminal, kalau Anda mau menginstal pakai GUI nanti bisa menggunakan ini. Package installer termasuk kalau Anda mau melakukan penggantian mesin alias penggantian kernel, di sini ada kernel manager yang bisa Anda gunakan. Lalu di sini ada base default, sudah ada tulisan recommended, don't change. Apa isinya? System, network, apps, driver, firewall, bluetooth. Ya seperti itu. Phone audio. Di sini ya ALSA sampai Pipewire semuanya ada di situ. Kemudian untuk hardware, Linux firmware juga ada, dan ini sudah ditandai recommended, don't change. Berarti untuk keperluan hardware dan sebagainya, paket standar yang harus ada di sistem yang umum ini sudah harus dicentang. Lalu kalau Anda menginstal Hyperland misalnya, di sini sudah ada tambahan-tambahan yang akan cocok kalau dipakai di Hyperland. Ya ini saya belum pernah mengeksplor sejauh itu, tapi ya bolehlah Anda bisa memilih ini. Kemudian ada Firefox printing support, CUPS kalau mau membutuhkan fitur printing, termasuk untuk HP printer dan scanner juga sudah ada. Cuma yang belum saya temukan di sini Office tidak ada ya. Jadi bedanya dengan Manjaro yang mana ketika kita menjalankan Calamares dia akan mengaktifkan pilihan mau install Office, LibreOffice atau only Office atau tanpa Office. Nah, di sini fokusnya cuma menginstal desktop environment atau Window Manager plus software-software yang umum. Kemudian berikutnya di sini tinggal membuat user. Ya terlalu pendek, nggak mau. Oke, selanjutnya summary, selanjutnya install finish. Sudah, proses instalasinya seperti itu, dan karena ini Calamares berarti secara workflow instalasinya seharusnya bisa Anda ikuti dengan mudah. Jadi secara prinsip di sini yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menggunakan CachyOS ini adalah satu, jelas performanya. Yang kedua, karena dia menggunakan basis Arch, tentu saja itu adalah dukungan ke up-to-datean softwarenya. Lalu di sini ada banyak desktop environment yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera Anda, dan ini berlangsungnya secara online, yang mana kalau Anda memiliki koneksi internet yang cepat berarti ini akan menguntungkan Anda, karena dengan memilih salah satu yang ada di sini Anda akan mendapatkan paket software yang baru tanpa harus mendownload satu persatu file CachyOS yang menggunakan desktop environment ini. Jadi ya kalau punya koneksi internet cepat ini lebih memudahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya sebenarnya lebih suka yang ala Manjaro. Ada satu file ISO khusus untuk Baji misalnya, satu khusus untuk Hyperland, tapi itu hanya masalah personal preferensi saja. Jadi basically CachyOS seperti ini. Memang saya belum bisa menceritakan banyak hal secara performa, tapi kalau Anda mau menggunakan CachyOS ini untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan gaming, ya saya rasa Anda patut untuk mencobanya, karena dari sisi teknis ada banyak yang dijelaskan di wikinya. Silakan Anda eksplor lebih lanjut di bagian wiki.cachios.org. Baik, begitu saja review saya tentang CachyOS. Ini adalah distribusi Linux yang bagus, fokus pada performa. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.